Halo, perkenalkan kami tim Project UAS kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil proyek pembuatan aplikasi kami yaitu Hirang Kalkulator App. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Raymond Pang, dengan NPM 2131148. Kemudian ada tim saya yang lain. Saya Willy Renaldi dengan NPM 2131120. Saya dengan Sri Indriani Ningrum dengan NPM 2131110. Dengan saya, Piladal Vandodavian dengan MPN 21103. Halo semuanya, nama saya Jan Wahyu. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubarak dengan NPM 2131154. Kemudian kami akan memaparkan tim member contribution atau job desk dari proyek kelompok kami yang akan dijelaskan oleh tim saya, yaitu Willy Renaldi. Silakan. Kami memiliki 6 job desk yang harus dipenuhi oleh teman-teman kita dan saya sendiri. Yang pertama itu kita punya project koordinator atau manajemen, dan bahasa singkatnya itu ketua yang bertanggung jawab atas keberhasilannya atau tidak project ini, yaitu Raymond. Kami juga ada UI, UX, and plan designer. Kami dua orang yang bertanggung jawab ini adalah Willy dan Sri, dan itu bertugas untuk menjadikan sesuatu yang imajinasi menjadi visualisasi nyata, dan itu ditugaskan kepada Willy dan Sri. Dan kami juga ada graphic designer dan content creator, itu adalah orang yang mendesain apapun itu yang kami perlukan seperti plugins dan aset aplikasi nantinya. Kami juga memiliki app development program, dan ini adalah dua orang ini adalah back-end kami, yaitu Philander dan Raymond. Mereka yang bertanggung jawab atas back-end dari project ini, dari aplikasi ini. Kami juga memiliki technical and needs writer, orang yang bertanggung jawab untuk merangkum, meringkas, atau menulis, atau mengketik apapun yang kita perlukan untuk dikumpulkan ke pihak luar daripada orang yang ada di project ini. Dan kami juga memiliki quality and security assurance, atau orang yang selalu menjaga atau mempertahankan kualitas yang kita punya, dan bertanggung jawab juga atas tanggapan, survei, atau saran dari luar. Hirang Kalkulator App, proyek yang kami kerjakan selama beberapa bulan terakhir merupakan sebuah aplikasi penghitung bangun ruang dan datar, dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan perhitungan luas dan volume dari bangun datar dan ruang yang ingin mereka kalkulasi. Aplikasi ini kami rancang dengan tampilan yang sangat sederhana sehingga dapat digunakan oleh pengguna dan dapat mudah dipahami. Kami di sini memiliki dua inti yang mendorong kami untuk memperkembangkan aplikasi ini atau mendorong proyek ini yang sampai selesai. Yang pertama itu kami mendeteksi problem, dan yang kedua kami datangkan dengan solution. Problemnya adalah kenapa perhitungan-perhitungan yang tidak terlalu rumit tetapi masih rumit untuk beberapa kalangan ini tidak bisa dijadikan seperti CAD atau apapun itu yang mempersingkat waktu. Contohnya kalau zaman dulu orang di shipyard mau hitung beberapa rumus itu perlu waktu 15-25 menit, tetapi datangnya aplikasi bisa membuat perhitungan atau kalkulasi tersebut dilaksanakan di bawah 2 menit dengan aplikasi itu. Nah, disitulah kami datangkan solution, memperkembangkan suatu platform atau suatu aplikasi yang mempersingkat waktu dalam mengkalkulasikan rumus. Setelah kami tahu dua inti tersebut, problem, dan kita datangkan dengan solution, kita mengerti kalau tidak semua orang akan menggunakan aplikasi ini, dan itulah kami menggunakan rumus user segmentation ini. Apa itu user segmentation? Adalah segmentasi pengguna atau target pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita nanti. Dan basisnya selalu ada di akademisi, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pengajar. Untuk apa? Untuk tidak merumitkan waktu mereka, tidak merumitkan otak mereka, tidak merumitkan sesi mereka, di mana pengajar bisa memberikan jawaban dalam waktu singkat dan pelajar bisa mendeteksikan kalkulasi secara singkat. Itulah dua inti kami, dan user segmentation adalah orang yang akan merasakan kegunaan aplikasi kami. Selanjutnya ada namanya alur logika pemrograman atau logic flow dari Hirang Kalkulator App yang kami rancang ini. Di sini di dalam alur logika pemrograman terdapat alur logika flow atau flowchart-nya. Aplikasi ini yang kami tuangkan ke dalam bentuk flowchart dan algoritma. Dengan adanya ini, kami dapat menjalankan proyek pengembangan aplikasi ini dengan lebih terstruktur dan lebih rapi lagi. Dalam flowchart ini, kami menyusun dua flowchart yang kami susun.
Yang di sebelah kanan merupakan flowchart yang general kepada semua rumus bangun ruang dan datar. Logika yang ada di sebelah kiri ini kami terapkan pada semua perhitungan bangun ruang datar. Untuk lebih detailnya, nanti akan dijelaskan oleh rekan programmer saya, yaitu Raymond, dalam bentuk codingnya. Nah, di sini kami mengambil contoh, yaitu sebuah bangun datar, yaitu lingkaran, yang ada pada sebelah kanan. Pertama, dalam flowchart ini, kami memulai flowchart-nya dengan start, lalu kita terapkan nilai P, yaitu 3,14159. Kemudian, nilai variabel R kami definisikan dan kami jabarkan ke dalam bentuk rumus yang akan menjadi perhitungan dari kalkulatornya nanti. Di sini, rumusnya adalah V kali R pangkat 2. Kemudian, perhitungan dari program selesai dijalankan. Algoritma dari aplikasi ini kami paparkan di sebelah kiri bagian warna hijau. Selanjutnya, akan dijelaskan teknologi yang kami akan gunakan oleh rekan saya yang lain. Oke, dalam pembuatan aplikasi ini kami menggunakan bahasa pemrograman C# dan ada beberapa platform yang kami gunakan sebagai penunjang kami dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu ada Visual Studio untuk proses implementasi rancangan aplikasi dengan coding, kemudian ada Canva dan Photoshop yang membantu kami dalam proses perancangan aplikasi ini. Oke, next. Masih dalam pembahasan teknologi yang digunakan, berikut kami paparkan skrip perhitungan bangun datar yang kami programkan pada aplikasi ini. Di sini dapat kita lihat skrip perhitungan bangun ruang kami menggunakan logika fungsi pemrograman, di mana di sini kita definisikan terlebih dahulu fungsi dari bangun datarnya. Di sini kami mengambil contoh bangun datar jajar genjang. Di sini kami mendefinisikan rumus dari ruasnya terlebih dahulu dengan tipe data double. Nah, return di sini kita mendapatkan hasil dari A kali T untuk variabel luasnya. Kemudian setelah kita definisikan fungsinya, kita menggunakan logika pemrograman if dan else. Nah, if dan else ini terdapat dua kondisi dalam flowchart atau algoritma, di mana bila bagian variabel alas dan tinggi kosong atau tidak diisi oleh user, maka akan muncul pesan please input the value atau perhitungan tidak dapat dijalankan. Nah, bila user telah memasukkan, maka kita akan masuk pada kemungkinan algoritma yang kedua, yaitu perhitungan variabelnya untuk mendapatkan hasil luas. Nah, di sini kita menggunakan tipe data double tetap, lalu kita mengkonvert tipe data double yang berisi variabel A ini ke dalam int64. Nah, di sini parse ke text box yang ada di bagian user control ini. Kemudian juga ada variabel T yang logikanya juga sama, kita convert terlebih dahulu ke menggunakan int64. Di sini juga kita convert ke txt yang ada di user control ini. Kemudian setelah kita convert semuanya, kita mendefinisikan text box yang ada di sini, yaitu text box luas, atau di sini kami namakan hasil jajar genjangnya. Kita panggil kembali fungsi yang telah kita definisikan sebelumnya ke coding yang ada di else ini, yaitu jajar genjang beserta variabel-variabelnya ke dalam bentuk data string yang akan ditampilkan pada user control ini. Kemudian juga ada skrip perhitungan bangun ruang yang logikanya hampir sama. Cuma yang berbeda adalah rumus dan variabel-variabelnya. Sisanya logika pemrogramannya mirip. Kemudian juga terdapat skrip untuk memunculkan tampilan. Nah, di sini kita terdapat beberapa tab, yaitu ada home, rumus, dan info. Nah, di sini kami menggunakan tab yang perpindahan multiple page yang sederhana. Ketika form aplikasi ini dimuat, kita memunculkan hanya bagian home-nya saja. Maka bagian tab yang lain seperti rumus dan info akan kita hide. Nah, ketika user mengklik tombol rumus, maka kita akan memunculkan kontrol rumus yang ada di sini. Rumus control show and bring to front. Artinya kontrol yang sebelumnya kita hide, kita munculkan kembali dan tampilkan di bagian depan aplikasi tersebut. Sama halnya dengan tab info. Logika pemrogramannya hampir sama semuanya. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil aplikasi yang telah kami rancang dan kami programkan. Baik, sekarang saya akan menampilkan hasil proyek aplikasi yang telah kami rancang. Nah, pada saat kita melakukan running pada aplikasi, kita akan langsung melihat tampilan home yang terdapat dua bagian panel, yaitu bangun datar dan bangun ruang yang dapat diakses dengan menekan tombol yang ada di atas sini. Lalu, bila kita ingin hitung, misalnya, saya ambil contoh lingkaran, kita tinggal memasukkan variabel R atau jari-jari untuk kemudian kita calculate hasilnya. Nah, di sini saya ambil contoh 7. Kemudian kita tekan calculate yang ada di sini, maka akan muncul hasil luasnya.
Kemudian jika kita menekan tombol rumus yang ada di sini, kita akan ditampilkan list dari rumus bangun ruang dan datar yang dapat user gunakan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Lalu terdapat tab info yang berisi informasi aplikasi kami. Di sini terdapat list nama developer dan bila ingin menghubungi kami dapat mengirim email ke alamat yang di bawah ini. Oke, demikianlah paparan presentasi dari Project App Development kami yang telah selesai sesuai dengan timeline plan yang kami susun dan rencanakan. Kami sadar, aplikasi ini masih jauh dari kata-kata sempurna. Maka daripada itu, jika terdapat kesalahan pada aplikasi ini, kami dengan secara terbuka menerima semua kritik dan saran agar kemampuan kami dapat berkembang dari kesalahan-kesalahan proyek ini. Terima kasih.